Bab 1742. Jual beli. Aura protagonis. Di depan Mileye, lelaki tua itu masih sedikit bingung. Apa arti dari aura protagonis? Bisakah kamu menjelaskannya? Mileye tertawa dan berkata, ini setara dengan destiny. Dengan keberuntungan besar di tubuhnya. Tentu saja, ini lebih rumit dari ini. Dan sulit dijelaskan dalam beberapa kata. Lelaki tua itu melirik Mileye, lalu berkata, teman kecil memiliki sebab akibat yang tidak diketahui, yang sangat rumit, dan itu benar-benar tidak sederhana. Adapun aura protagonis, saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti. Mileye tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Aku juga tidak begitu mengerti. Sekarang, aku ingin tahu sikap senior. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Aku pikir klan Xiao bisa duduk di gunung sambil menonton harimau berkelahi. Bagaimana menurutmu? Mileye tiba-tiba berkata. Aku bisa mengerti senior. Tapi aku punya bisnis. Aku tidak tahu apakah senior tertarik. Pria tua itu memandang Mileye. Bisnis. Mileye mengangguk. Aku ingin menjual bantuan aku. Aku ingin tahu apakah senior bersedia membelinya. Pria tua itu menyipitkan matanya sedikit dan tidak berbicara. Mileye mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Lalu berkata, senior, aku akan terbangun. Terbangun. Mendengar ini, kelopak mata lelaki tua itu sedikit berkedut. Terbangun. Apakah orang ini akan menjadi Dewa Ye? Mileye melanjutkan. Dalam kehidupan terakhir. Dalam kehidupan ini. Senior. Ini bukan satu bantuan. Tetapi dua bantuan. Klan Xiao hanya perlu membantu aku sedikit. Pria tua itu tersenyum dan berkata. Bantuan apa? Mileye melihat sekeliling. Dan lelaki tua itu tiba-tiba berkata, jangan khawatir, teman kecil. Tidak ada yang akan tahu tentang percakapan saat ini kecuali orang-orang di sini. Mileye mengangguk. Aku butuh klan Xiao untuk membantuku di saat-saat kritis. Orang tua itu memandang Mileye. Kalau klan Xiao bergerak, itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap klan Ye. Mileye berkedip. Klan Xiao sekarang menjadi bos. Dan klan Ye sekarang menjadi yang kedua. Mendengar ini, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Luar biasa. Klan Xiao adalah bosnya. Dan klan Ye adalah anak kedua. Apa tujuan anak kedua? Itu pasti bos. Dan jika bos ingin mempertahankan posisinya, dia harus mengalahkan anak kedua. Meskipun kedua keluarga itu tenang di permukaan, mereka telah bertarung secara rahasia sejak lama. Mileye memandang lelaki tua itu. Senior, orang-orangku membutuhkan saat kritis baru bisa bergerak. Karena jika mereka tidak bergerak, tidak ada masalah. Tapi begitu mereka bergerak, klan Ye harus dimusnahkan. Jadi, selama periode ini, aku membutuhkan bantuan dari klan Xiao dan klan Hela. Tentu saja, klan Xiao tidak perlu membantuku secara terbuka. Cukup bantu aku secara diam-diam. Pria tua itu mengambil cangkir teh di depannya dan menyesapnya sambil berpikir. Mileye tersenyum dan berkata, senior, apakah kamu khawatir dengan tekad aku untuk membalas dendam? Pria tua itu melirik Mileye. Dulu, kamu tidak melawan. Mileye mengangguk. Kupikir klan Ye akan melepaskanku jika aku berhenti. Tapi aku salah. Bahkan jika aku menjauh dari dunia keabadian, klan Ye tidak akan melepaskanku. Dalam hal ini, selain balas dendam, apa aku punya pilihan yang lain? Pria tua itu tersenyum dan berkata, klan Ye benar-benar keterlaluan. Mileye tiba-tiba menatap wanita di sebelah lelaki tua itu. Ketika melihat Mileye menatapnya, wanita itu menatap langsung ke arah Mileye.
Mata Mileye tiba-tiba tertuju pada perut wanita itu. Wanita itu mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya. Mileye tiba-tiba tertawa. "Nona, jangan salah paham. Aku Mileye bukan pria mesum. Aku ingin memberi Nona hadiah." Saat dia mengatakan itu, dia membentangkan telapak tangannya, dan sebuah sisik muncul di tangannya. "Ini sisik Yana." Mileye meletakkan sisik itu di atas meja, dan berkata, "Aku mendapatkan ini secara tidak sengaja. Jadi aku akan memberikannya kepada Nona untuk membuat baju besi." Lelaki tua itu melihat ke sisik itu. Ketika dia melihat sisik itu, ada kilatan keterkejutan di mata lelaki tua itu. Dia mengambil sisik itu, melihatnya sebentar, lalu menatap Mileye. "Aku belum pernah melihat benda sekeras ini. Temanku, apakah ini milik monster?" Mileye tertawa. "Sisik pada salah satu adik perempuanku." Pria tua itu menatap Mileye dalam-dalam. Lalu dia menyerahkan sisik itu kepada wanita di sampingnya. "Gesi, terima kasih Tuan Muda Ye." Gesi Xiao mengambil sisik, lalu menatap Mileye. "Terima kasih Tuan Muda Ye." Mileye tersenyum dan berkata, "Nona, sama-sama. Ini hanya barang kecil." Saat dia mengatakan itu, dia memandang lelaki tua itu. "Senior adalah orang yang terus terang. Dan aku juga orang yang terus terang. Senior bisa memberi aku jawaban yang pasti." Pria tua itu berkata sambil tersenyum, "Klan Xiao dapat membantu kamu. Tetapi aku tidak akan membantu kamu secara terbuka. Apakah kamu mengerti maksudku?" Mileye mengangguk. "Mengerti." Dengan mengatakan itu, dia bangkit, lalu berkata, "Kalau begitu senior bisa membuat persiapan." Lelaki tua itu menyipitkan matanya sedikit. "Kamu mau melakukannya?" Mileye tersenyum dan berkata, "Segera." Setelah selesai berbicara, dia menangkupkan tinjunya. "Selamat tinggal." Ketika kata-kata itu diucapkan, dia berbalik dan pergi. Daoyi dan yang lainnya juga buru-buru mengikuti. Pria tua itu memandangi Mileye yang pergi di kejauhan, tenggelam dalam pikirannya. Saat ini, Gesi Xiao tiba-tiba berkata, "Kakek, menurutku dia membodohi orang." Bersambung. Bab 1743. Tanpa tersisa tulang, orang tua itu menggelengkan kepalanya. Pedang itu bukan benda biasa. Pemiliknya seharusnya master yang tiada taranya. Selain itu, garis darahnya. Kekuatan garis darahnya tidak hanya lebih unggul dari garis darah klan Xiao, tetapi juga di atas garis darah klan Ye. Bahkan di atas darah Dewa Maya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke punggung Mileye di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Meskipun bocah ini agak flamboyan, dia memang tidak sederhana. Apalagi karena dia berani datang ke dunia keabadian sendirian dan berani kembali ke klan Ye. Itu artinya, dia seharusnya memiliki sesuatu untuk diandalkan." Gesi Xiao menuangkan secangkir teh untuk lelaki tua itu, dan berkata, "Kakek mengira dia bisa membunuh klan Ye." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Apakah ini penting?" "Tidak penting. Jika dia bisa membunuh klan Ye, itu akan menjadi hal yang hebat bagi klan Xiao. Jika dia tidak bisa membunuh klan Ye, lalu apa bedanya? Lagi pula, mereka mengonsumsi anggota klan sendiri. Apakah klan Ye bisa dihancurkan atau tidak? Bagi klan Xiao hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian." Gesi Xiao berkata dengan suara yang dalam, "Bahkan jika kita tidak bergerak, kita masih bisa duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau." Orang tua itu menggelengkan kepalanya. "Itu tidak sama. Jika kekuatan di belakang orang ini benar-benar kuat,
Setelah dia membunuh klan Ye, maka Mileye akan berutang budi pada klan Xiao. Bantuan ini sangat berharga. Gesi Xiao menggelengkan kepalanya sedikit. Kakek, jika ada kekuatan yang kuat di belakangnya, begitu dia membunuh klan Ye, dia mungkin juga akan menjadi musuh baru klan Xiao. Orang tua itu menggelengkan kepalanya lagi. Salah kalau berpikir begitu. Pertama, jika kekuatan di belakangnya benar-benar kuat, mengapa dia datang kepada kita? Mundur selangkah. Bagaimana jika kekuatan di belakangnya benar-benar cukup kuat? Saat dia mengatakan itu, dia menatap Gesi Xiao dan berkata sambil tersenyum, "Gadis, ingat, klan Xiao bukan tidak terkalahkan. Jangankan klan Xiao, bahkan klan Dewa Maya yang dulu tak terkalahkan telah menghilang dari panggung sejarah. Jika kekuatan di belakangnya sangat kuat, bukankah bagus bagi kita untuk berteman dengannya?" Gesi Xiao tidak berbicara. Orang tua itu melanjutkan, "Ambisi klan Ye sangat besar. Mereka adalah klan terbesar saat itu. Tetapi sekarang mereka menjadi kedua setelah klan Xiao. Apakah kamu pikir mereka bersedia? Sekarang, seseorang membuat masalah bagi mereka. Mengapa tidak kita bantu?" Gesi Xiao sedikit mengangguk. Dimengerti. Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Apa pendapatmu tentang Mileye?" Gesi Xiao menggelengkan kepalanya sedikit. Bermulut manis. Sedikit tidak jujur. Orang tua itu berkata, "Bicara tentang kelebihannya." Gesi Xiao sedikit mengernyit. Dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak ada kelebihan. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Kamu ini." Dia bahkan memberimu hadiah. Gesi Xiao melirik sisik di tangannya. "Benda ini memang sangat bagus. Tapi dia memberiku benda ini untuk tujuan lain." Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Menurutmu apa tujuannya?" Gesi Xiao menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu." Lelaki tua itu sedikit tersenyum. Dia hanya ingin menunjukkan betapa bagusnya benda ini. Dari awal hingga akhir, dia ingin memberitahu kita bahwa kekuatan di belakangnya sangat kuat. Gesi Xiao berkata dengan lembut. Semakin dia pamer, semakin lemah kekuatan di belakangnya. Karena jika dia cukup kuat, dia tidak perlu pamer sama sekali. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak seluruhnya benar. Apa yang dia tunjukkan adalah dia bisa memiliki garis darah yang begitu kuat. Keluarganya pasti tidak sederhana. Berbicara tentang kejahatan ini, dia memandang Gesi Xiao. "Apakah kamu tahu apa yang baik tentang dia?" Gesi Xiao menggelengkan kepalanya. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Dia bisa berbicara denganku dengan tenang dan percaya diri. Itu sudah sangat bagus. Dia adalah orang dunia luar. Secara logisnya, master terkuat yang pernah dia temui juga alam kosmik saja. Sedangkan kakekmu ini jauh melampaui alam kosmik. Tetapi dia menghadapiku dengan tidak rendah hati ataupun sombong. Dan berbicara dengan lugas. Jika kamu diminta untuk menghadapi wanita klan Ye itu, apakah kamu dapat melakukan ini?" Gesi Xiao ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya. Belum lagi menghadapi wanita itu klan Ye. Bahkan menghadapi lelaki tua di depannya. Dia berhati-hati. Karena takut salah bicara. Orang tua itu berkata dengan lembut, "Hanya ada satu penjelasan mengapa anak ini bisa menghadapi aku dengan begitu tenang. Yaitu dia telah melihat dunia. Atau dengan kata lain, dia telah melihat seseorang yang lebih kuat dariku." Gesi Xiao sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin? Pria tua itu menghela nafas pelan. "Nah, ingat satu kata. Jangan meremehkan siapapun. Termasuk orang lain di luar dunia keabadian. Selanjutnya, mari kita lihat Mileye ini dan lihat bagaimana dia akan bertarung melawan wanita itu." Dia berkata sambil tersenyum.
Pasti akan sangat menarik. Setelah Mileye membawa semua orang menjauh dari klan Xiao, Yanyesa Hela melirik Mileye. Pergi ke Sekte Gu. Mileye menggelengkan kepalanya. Yanyesa Hela bertanya lagi. Kedua sekte. Mileye menggelengkan kepalanya lagi. Ayo kembali ke klan Ye. Yanyesa Hela sedikit mengernyit. Kembali ke klan Ye. Mileye mengangguk. Nona Yanyesa, kita berpisah sekarang. Yanyesa Hela menatap Mileye. Kamu benar-benar ingin kembali? Mileye tertawa. Tentu saja. Dengan mengatakan itu, dia menangkupkan tinjunya. Selamat tinggal. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Yanyesa Hela tiba-tiba berkata, apakah kamu butuh bantuan dari klan Hela? Mileye berhenti, dan dia melihat ke arah Yanyesa Hela. Kalau aku meminta bantuan klan Hela, akankah klan Hela bersedia? Yanyesa Hela menggelengkan kepalanya. Mileye tersenyum. Aku ingin kamu membantu aku secara pribadi. Boleh. Yanyesa Hela menatap Mileye. Katakan. Mileye langsung transmisi suara dengan energi misteri. Entah apa yang dikatakan Mileye. Pupil Yanyesa Hela tiba-tiba menyusut. Mileye tersenyum sedikit. Selanjutnya, aku akan diawasi oleh Master Klan Ye. Jadi tolong aku ya. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi bersama semua orang. Di tempat yang sama, Yanyesa Hela berbalik dan pergi setelah lama terdiam. Setelah kembali ke klan Ye, Mileye langsung pergi ke aula Tirnoling yang didedikasikan untuk menangani urusan. Setelah memasuki aula, hanya ada Tirnoling saja. Tirnoling memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, pergi ke klan Hela dan klan Xiao. Mileye mengangguk. Tirnoling tersenyum dan berkata, bisakah kamu memberitahu aku apa yang kamu lakukan di sana? Mileye berkata, pergi temui mereka untuk berurusan denganmu. Tirnoling berkedip dan tersenyum lebih cerah. Apakah mereka setuju? Mileye menghela nafas dengan suara rendah. Tidak. Tirnoling berjalan ke Mileye dan berkata sambil tersenyum. Benarkah tidak? Mileye berkata dengan serius. Aku bersumpah. Jika kata-kataku bohong, ibu kandungku di kehidupan sebelumnya akan mati dengan mengerikan. Dan tidak akan ada mayat dan tidak ada tulang yang tersisa. Senyum Tirnoling membeku. Bersambung.